Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Safatuda, ilmu pengetahuan untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas MBS ya, manajemen berbasis sekolah. Sesuai dengan kata dari MBS ya, manajemen itu adalah terkait dengan mengelola sumber daya, lalu berbasis adalah basis gitu ya, dasar. Lalu sekolah itu lembaga pendidikan untuk belajar ya. Nah, jika disambungkan semuanya ya MBS, maka sekolah mengelola ya atau diberikan kewenangan dalam mengelola KBM-nya ya, sehingga di dalam prosesnya efektif dan efisien. Nah, kita akan memfokuskan beberapa hal yang dikelola atau difokuskan ya di dalam rangka MBS ya. Hofstadter dan Mormon ini merumuskan ya 4 hal yang menjadi fokus di dalam MBS ya, seperti itu. Next ya. Nah, Wessler dan Mormon ini ada 4 ya, ada 4. Itu ada power, authority ya, kekuasaan atau kewenangan, lalu ada knowledge, ilmu pengetahuan, lalu informasi, lalu ada reward ya, penghargaan. Nah, ini keempat ini yang kita akan bahas sedikit. Nah, yang pertama terkait dengan power, authority atau kewenangan. Ini sebenarnya ada 3 cakupan ya di dalam power dan authority ini. Jadi nanti ada budget, personal, dan kurikulum. Jadi yang termasuk ke dalam power yang harus dikelola itu adalah tentang anggaran, personal, ya personil, maksudnya orang-orangnya begitu, baik tenaga pendidikan atau tenaga kependidikan dan tenaga pendidik begitu ya, 2 gitu. Lalu ada kurikulumnya. Ya, lalu nanti terkait dengan menyangkut pengangkatan ya, pemberhentian, bisa kepala sekolah, guru ya, staf sekolah begitu. Itu terkait dengan itu semua. Nah, terkait dengan tadi budgeting ya, berarti otomatis kita harus, sekolah tersebut harus menggali begitu ya sumber-sumber pendanaan di lingkungan sekolah itu sendiri begitu. Kalau misalnya tadi ada terkait dengan kurikulum, berarti sekolah ya memilih isi dan materi pelajaran yang kondisinya cocok gitu, kondisi cocok dengan lingkungannya gitu. Nah, terkait dengan sekarang kurikulum merdeka ini hampir mirip dengan kurikulum merdeka, yang dimana itu merupakan inti atau dalam ya yang perlu difokuskan di dalam basis proyek ya, seperti itu kalau kaitannya dengan kurikulum merdeka. Nah, memang juga terkait dengan kurikulum ini juga, karena di Indonesia ya kita masih bersifat nasional ya, yang harus diikuti begitu. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan ya, Nah, kedua terkait dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan ini harus juga desentralisasikan ya, harus dikelola oleh sekolah itu sendiri terkait dengan sumber daya manusia ya. Dan nantinya begitu pengetahuan ini, si personel atau sumber daya manusia itu bisa memberikan kontribusi ya. Ya, pengetahuan yang didesentralisasikan itu biasanya terkait dengan pekerjaan secara langsung atau job skill, lalu nanti ada keterampilan kelompok ya, teamwork atau skill, dan selanjutnya itu ada pengetahuan keorganisasian, organizational knowledge ya, seperti itu. Nah, memang di dalam keterampilan kelompok ini menjadi hal yang penting nih. Ini untuk pemecahan masalah ya, pengambilan keputusan, keterampilan berkomunikasi. Nah, termasuk ke dalam yang pengetahuan organisasi juga itu memahami lingkungan dan strategi merespon perubahan. Jadi ini
strategi merespon perubahan ini menjadi sebuah keniscayaan di dalam lembaga sekolah, maka pengetahuan ini menjadi hal yang penting gitu di dalam proses pengembangan kemajuan sebuah lembaga. Maka ini menjadi yang didesentralisasikan atau dikelola menurut Wessler dan Morman tadi, begitu ya. Lalu selanjutnya ada informasi. Nah, informasi ini kan kita tahu kalau di sentralistik atau berpusat pada nasional itu yang mengetahui itu hanya pimpinan-pimpinan saja, begitu ya, pimpinan puncak. Berbeda kalau misalkan di MBS ya, di MBS itu harus ya informasi itu didistribusikan ke seluruh konstituen ya, seluruh stakeholder bahkan ya. Nah, sehingga nanti itu menjadi rata. Nah, sekarang apa yang harus informasi yang harus harus disebarkan begitu ya, harus diketahui oleh seluruh stakeholder itu ya, baik dari misi ya, visi ya, lalu ada strategi, sasaran, tujuan sekolah, keuangan, struktur biaya, isu-isu sekitar sekolah ya, lalu ada kinerja sekolah dan para konsumennya. Nah, ini menjadi hal yang penting nih. Terkait dengan keuangan nih, keuangan terkadang menjadi hal yang riskan untuk diungkap gitu biasanya di MBS gitu, sehingga nanti itu menjadi hal yang eksklusif gitu. Yang saya ketahui seperti itu gitu ya. Tapi tidak semua masalah keuangan itu di-keep gitu ya oleh sekolah tersebut. Nah, itu, dan proses penyebaran informasi ini pun harus juga horizontal gitu ya, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi kita bukan hanya sekedar misalkan di rapat-rapat atau diskusi gitu ya, di dalam rangka penyebaran informasi. Tulisan juga bisa, apalagi sekarang ya, penggunaan proses informasi bisa menggunakan website begitu ya, bisa WhatsApp begitu ya. Itu semuanya sekarang dengan sangat amat mudah. Penyebaran informasi itu sangat cepat sekali begitu ya. Nah, itu menjadi hal yang penting tuh ya, yang harus kita ketahui dalam rangka untuk menyebarkan informasi. Dan keempat ini penghargaan. Nah, penghargaan ini juga menjadi hal yang penting nih gitu. Nah, bagaimana sih dan bagaimana distribusinya? Penghargaan ini ya otomatis didasarkan kepada prestasi kerja ya, didasarkan pada prestasi kerja, baik bisa bentuknya fisik atau non fisik. Kalau fisik ya bisa uang gitu ya, kalau non fisik berarti bisa misalkan penghargaannya pendidikan lanjut begitu ya. Nah, selain pendidikan lanjut juga bisa upgrade ya, mengikuti seminar begitu ya, konferensi ya, penataran, lalu ada kenaikan pangkat, itu bisa diberikan oleh sekolah begitu ya untuk tenaga pendidik atau tenaga kependidikan di dalam sekolah tersebut ya. Nah, reward ini tidak memberikan impact kalau tidak ada punishment. Nah, kita jangan menganggap bahwa punishment itu selalu bentuknya negatif gitu ya. Nah, kita berikan punishment yang tujuannya itu membina gitu ya, tujuannya itu membina dan mengupgrade begitu. Misalkan kalau contohnya punishmentnya bisa mengevaluasi begitu ya, mengevaluasi ketika misalkan diberikan punishment dia tidak mengerjakan tugas dengan baik. Nah, kita berikan punishmentnya misalkan untuk mengevaluasi. Jadi dia berikan punishmentnya, hukumannya, tolong pelajari ini dengan detail, atau misalkan berikan SWOT gitu kan, analisis SWOT terkait dengan tugas-tugas ini gitu. Jadi dia ketika diberikan punishment tersebut dia sambil belajar gitu. Jadi pembinaan begitu, tidak melulu yang konotasinya negatif begitu ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan ya di dalam mengelola MBS ini, seperti itu ya. Itu ya yang bisa saya sampaikan ya, sederhana saja, simpel saja, silakan diaplikasikan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.